Tapi ada rasa lega juga karena di sini dia bisa berbagi penderitaannya, apa yang dia tutup kepada orang-orang dan mencari solusi. Saya cuma Ini Rudy ini apa nih? Coba jelasin ke saya. ini jadi gini. Sebelumnya kita memanggil makhluk yang mendampingi Riva ya. Oke, tadi. Dan makhluk itu masih mengganggu sampai sekarang. Makhluk yang tadi kamu gambar. Iya. Ini harus bagaimana nih? Kita harus keluarkan dia dari sini atau mungkin kamu akan berbuat sesuatu sama orang ini? Makhluk ini cukup kuat sih. Karena dia Ya. berasal dari dukun yang kuat. Oke. Jadi dia sudah tenang apa gimana nih? Saat ini lebih baik. Oke. Dia sudah pergi dari orang ini? Untuk saat ini saya tidak bisa melihat dia di mana keberadaannya. Oke, artinya dia sudah keluar dari orang ini? Iya. Mungkin sekarang kita Oke, kita membahas kembali lagi ke Mela. ya. Tadi Arbi sempat merasakan sebuah energi yang ada di tubuh Mela. Kalau penglihatan kamu sendiri, Rudy? Sebenarnya terus terang saya Mela ini orang yang nggak terlalu percaya hal-hal mistis. Oke. Kalau yang saya lihat. Jadi saya cuma bisa memberi nasihat aja untuk perasaan dia yang sekarang sedang gundah. Dia harus lebih banyak menenangkan diri, melakukan hal-hal yang positif. Seperti hobi-hobi dia harus menekuni itu. Tapi Rudy, tadi sempat terkuak di sini bahwa dia tidak sadar bahwa ada energi yang menempel di dalam diri dia. Dia tidak tahu, dia tidak pernah melakukan hal-hal mistis. Tapi ada apa enggak sekarang? Mohon maaf Uya, terus terang saat ini saya belum bisa melihat lebih jelas apa yang terjadi dengannya. Bisa jadi, ini Bisa baru jadi, asumsi oke. saya ya. Bisa jadi ada hubungannya dengan masa lalunya, misalnya pasangannya, mungkin. Oke, Mela bisa maju mendekati Rudy. Oh, kamu itu sebenarnya sebelumnya dipelet dengan seorang laki-laki yang sudah beristri. Segitu ya yang saya lihat. Kenapa kamu kaget tadi? Bingung. Ya, oke, kita biarkan Ella dengan kebingungannya dulu, nggak apa-apa. Kita juga tidak menyalahkan kamu. Sementara ada dua kandidat lelaki di sini yang juga sama-sama mencari cinta sejatinya. Apa yang bisa kamu kuak dari dua orang ini? Ada Hendy dan juga Iqbal. Yang pertama ini Sampai lagi ya. dia berasal dari keluarga yang sangat suka dengan mistis. Dia punya bakat paranormal. Lucunya, dia sering jadi korban santet Oleh orang? orang sekitarnya. Untuk tepatnya siapa saya kurang tahu, Buya. Pernah sih, pernah. Jadi memang dulu saya ada satu pengalaman. Pada saat saya tidur itu dalam jangka waktu seminggu. Dari hari Senin misalnya ke Minggu itu, saya hampir setiap hari bangun jam 2 malam. Dan itu sekeliling kasur saya itu semuanya belatung. Sampai akhirnya saya nggak tahan lagi. Saya pergi ke dukun. Dari dukunnya itu bilang, ya ada yang ngerjain. Ya, secara tidak langsung saya kesal gitu. Saya nggak pernah namanya mencelakakan orang. Kenapa orang mau mencelakakan saya? Oke. Karakternya saat mungkin dia nanti sudah mewarisi bakat itu, dia akan menjadi orang yang seperti apa? Semua itu tergantung pada dirinya sendiri. Kalau yang tadi barusan saya lihat, selain dia kena santet, saya melihat kayak aura pelet ya. Dia seperti ada yang mengkontrol. Artinya? Seseorang memanfaatkan dia. Saya masih belum terlalu jelas. Boleh tangannya? Istri. Mantan istri. Oke.
Dipelet sama mantan istri. Berarti istrinya melet dia saat itu. Ya, Tadinya Hendy ini tidak cinta sama istrinya gitu? mungkin awalnya saling cinta, tapi lama-kelamaan istrinya ini membuat dia tunduk. Oke, coba saya tanya Hendy, apakah kamu merasakan hal seperti itu? Ya gimana ya? Di satu sisi saya juga tipe orang yang keras. Di satu sisi lagi saya nggak bisa ngadepin dia. Nggak bisa ngadepinnya gimana? Ya saya tunduk. Tunduk. Sampai itu semua teman-teman saudara saya juga bingung. Oke, ini reaksi peletnya tadi berarti? Ya, Oke, coba kamu ingat-ingat, ada nggak satu hal yang di luar logika atau nggak masuk akal? Ada. Ada? Apa itu? Jadi pada saat saya nggak ada kerjaan, teman saya nelpon. Di sini ada kerjaan, kamu datang, ya kan? Oke. Ya udah, kita datang ke sana dan kita bawa itu anak. Pada saat kita nyampe ke sana, di mobil itu saya udah ngerasa ada yang aneh, karena saya duduk di depan sama supir, dia bareng di belakang sama teman saya, dan dia senderan ke teman saya. Awalnya saya udah merasa curiga, cuman ya udah, saya bilang udah nggak apa-apa, biarin gitu kan. Karena teman juga ngomong, oh ini istri kamu sama seperti adik saya nganggap dia seperti adik. Oke. Di hari ketiga kita tidur di tempat teman itu. Hari ketiga saya malam mau buang air kecil dan saya lihat posisi istri saya nggak ada di tempat. Tidur kamu? Ya. Di mana istri kamu? Di kamar sebelah. Di kamar sebelah? Ya. Kamu mergokin dia apa gimana? Saya pergokin, saya buka. Apa yang kamu saksikan? Ya, aib yang benar-benar aib. Saya samperin, saya pukulin lakinya. Dan yang anehnya, si istri malah bela dia. Lantas yang terjadi setelah itu? Ya, yang terjadi setelah itu ya saya luluh. Saya nggak bisa marah lagi. Dan saya cuma mengiyakan apa katanya dia. Dan saya langsung memaafkan dia begitu saja. Dan itu cuma sekali aja apa berkali-kali? Berulang-ulang. Dengan orang yang sama? Dengan orang yang berbeda. Ini menarik sekali nih, Rudy. Tadi Hendy protes, dia curiga merasa bahwa Ella ini kayak tidak logis ya. Tadi kamu bilang Ella ini 19 tahun, tidak dinafkahi, terus suaminya kasar, tapi dia tetap bertahan. Dan di sini secara tidak langsung, secara tidak sadar, tapi kita sadari akhirnya, kalian punya persamaan nih. Ngerasa nggak Ella? Ngerasa nggak Hendy? Oke, Rudy. Saya balik lagi ke Rudy. Energi seperti apa? Atau mungkin pelet seperti apa yang terjadi sama diri Hendy ini? benda najis. Benda? Najis. Najis seperti apa? Saya tidak tahu tepatnya apa. Seperti maaf yang dicampurkan ke makanan kemudian diberikan ke dia. Hendy, ini coba kita flashback ke belakang ya. Menurut kamu, sampai istri kamu mau melakukan itu, andai kata ini benar, istri kamu melakukan hal itu sama kamu, kira-kira kenapa? Pasti punya alasan kan? Ya emang saya akuin, saya juga dulu awalnya itu saya orang yang kasar. Orang? Orang yang kasar. Orang yang kasar? Ya. Tapi setelah kita sempat pisah sekali, dia balikan lagi, ya saya sendiri udah berubah. Gitu. Oh sempat pisah? Sempat Apa pisah. yang kamu lakukan sama istri kamu sebelum kamu pisah? Ya, Kata-kata, verbal saya atau? tangan, mulut, dan saya dulunya pemakai. Menurut Rudy, istrinya tuh balik lagi karena emang bener-bener cinta sama dia apa justru punya maksud lain? Istrinya tuh sebenarnya dibilang cinta ya karena sudah terbiasa bersama dan butuh bantuan dia juga sebagai seorang suami. Iya. Tapi untuk maksud tujuan lain, saya pikir ya kembali ke kebutuhan sosok seorang suami aja sih. Untuk sekarang saya lihat sih dia sudah bersih dari pengaruhnya. Tapi sekarang dia ada makhluk-makhluk gaib yang tadi seperti saya bilang kadang datang kadang enggak. Lebih adilnya
bisa kamu lihat juga Iqbal. Oke. Sekarang saya coba Iqbal. Oke, Rudy mendekat ke Iqbal. Apa yang akan dilakukan oleh Rudy? Boleh tangannya? Dia tidak terlalu familiar dengan hal-hal gaib sebenarnya. Tapi dia punya sifat yang buruk. Apa? Sifat buruk seperti apa? Gonta-ganti pacar. Gonta-ganti pacar. Oke. Oke, Arbi. Apa energi yang kamu rasakan di Iqbal ini? Dia punya hati yang keras. Keras? Jadi dia nggak mau ngalah. Oke. Ketika dilihat dari postur tubuhnya pun dengan pasangannya tidak mau ngalah. Jadi mau nggak mau pasti gonta-ganti pacar. Akhirnya akan seperti itu terus-menerus. Oke, mungkin Arbi bisa mendekat ke Oke. Iqbal untuk men-scan energi-energi yang ada di dalam diri Iqbal. Untuk Iqbal tidak terlalu banyak energi yang Ya. tersimpan, cuman lebih ke banyak emosi yang tersimpan dalam hati. Istilahnya seperti itu. Rudy, saya mau tanya. Ya. Ini Iqbal ini gonta-ganti pasangan nih apa? Pacaran aja, cuman iseng-iseng apa arahnya kemana? Apakah ke hubungan seks? Bisa jadi. Artinya bahaya dong kalau kayak begini kan bisa ada penyakit atau lain sebagainya. Mungkin. Oke, kamu bisa melihat nggak apakah dia ini ada penyakit? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada apa belum ada? Semoga jangan sampai ada. Oke. Amin. Kenapa Iqbal kamu ternyata tersentak? Ya, yang dikatakan si Bang Rudi itu memang benar sih Bang. Ya. Saya sering gonta-ganti pacaran karena saya orang muda bosen. Setiap kalau ketemu cewek yang nggak cocok gitu, saya putus gitu. Kayak lagi nggak cocok, putus lagi gitu. Sekarang gini, kita sudah menguak sisi-sisi kelam mereka. Namun biar lebih fair juga, Rudy bisa nggak melihat sisi positif dari Hendy dan Iqbal ini apa aja? Sisi positif dari Hendy pertama. Sebenarnya Hendy ini orang yang penyayang. Dia juga orangnya tekun, Ya. rajin. Dia bukan tipe pria yang macam-macam Ya. sebenarnya. Itu sisi positif dari Hendy. Ya. Mungkin negatifnya adalah dia berhubungan dengan klinik, hal yang bertolak belakang dengan Mela. Oke. Iqbal, sisi positifnya adalah dia orang yang bisa dibilang rajin. Rajin. Ya. Kemudian dia itu kerja keras. Ya. Tapi sayangnya uangnya lebih banyak dihamburkan untuk wanita. Oke. Sayangnya itu ya. Oke. Mela, Ya. apa sisi positif dari Mela? Mela, positifnya adalah dia sangat percaya pasangannya. Dia orang yang tidak mudah menaruh curiga pada pasangannya, jadi bisa membuat pasangannya itu merasa nyaman. Negatifnya adalah dia orang yang, menurut saya dia orang yang ceroboh. Dia kurang berhati-hati dan ya seperti itu kurang lebih. Oke. Boleh komen? Oh, boleh, Boleh. silakan. Ah. Mau komen apa? Tadi kamu bilang kamu pernah kasar ya? Justru saya traumatik dengan Trauma. dengan kasarnya. Pernah, tapi pada saat itu kan saat dia masih dengan istrinya yang lama ya. Dan sekarang dia sudah berubah. Nggak tahu, saya takut aja. Takut, oke. Takut keulang lagi. Oke. Artinya kamu lebih tertarik dengan Iqbal kah? Karakternya dia orangnya nggak penyabar ya. Saya pengennya tuh punya pasangan itu yang sabar, yang Tapi Mela ingat, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. iya sih. Oke. Dan sekarang begini saja. Pertanyaan saya sama Hendy dan Iqbal. Sebelum kalian saling memilih,
Di antara Hendy dan Iqbal, apakah kalian tetap akan di sini? Apa ada yang mau mundur? Ya, Setelah tadi mendengar pengakuan dari Mela. Kalau dari Mela sendiri kan dia menolak karena traumanya. Dan saya Oh, kamu menyerah begitu aja? ya bukan menyerah sih, lebih ke menghargai dia sih. Jadi artinya Hendy. So, saya balikan lagi. Oke, jadi kamu tetap di sini tapi dibalikin sama Mela ya? Ya, saya balikan lagi. Oke, Iqbal mau tetap di sini? Mundur bang, Hah? mundur. Mundur. Kenapa? Karena alasannya kalau Mbak Melanya kan dia untuk cari suami ya, yang serius. Sedangkan saya orangnya suka bosenan gitu. Oh. Jadi kan saya lebih cari ke pacar gitu bang. Oh, jadi bukan cari Iya. istri ya? Iya. Cari pacar buat digonta-ganti lagi ya? Enggak, maksudnya memilih lebih baik kan itu lebih bagus bang. Pacar nggak jelas loh. Kenapa nggak mau yang jelas-jelas aja? Dia juga sudah punya anak gitu kan. Dan dari tadi kan kamu sudah tahu dari awal bahwa dia sudah punya anak. Iya, cuman saya kan ingin mengenal dia lebih banyak gitu. Maka saya dengar dulu ceritanya seperti Ya itu. ternyata setelah mendengar Dia orangnya baik gitu. tapinya apa? Kamu mundur. Tapi saya kalau untuk jadi suaminya belum siap gitu bang. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Kita juga itu hak kamu untuk mundur. Tapi hati-hati ya kena penyakit ya. Oke, ya udah. Kalau begitu nggak apa-apa. Ini keputusan kamu ya, Iqbal ya. Iya siap. Oke, Bos, silakan iya. Iqbal mundur. Kita hargai keputusan kamu. Terima kasih Iqbal. Oh, siap. Ya, Bos ya. ya. Mbak, maaf mbak ya bukannya. Nggak apa-apa. Itu keputusan atau hak setiap kandidat yang ada di sini. Nah, sekarang artinya tinggal tersisa Hendy dan Mela. Silakan. Hendy. Silakan kamu di sini. Mela di sini. Oke. Tadi Mela memilih 3 orang di antara sekian banyak kandidat pria. Sampai akhirnya Mela memilih 2. Satu Hendy dan satu lagi barusan Iqbal yang mengundurkan diri. Tersisalah Hendy. Yang ternyata mereka sama-sama punya kecocokan tanpa kalian sadari. Sama-sama pernah menikah. Satu janda, satu duda. Kamu punya anak? Mela juga punya anak. Kalian sama-sama pernah disakiti dan bertahan dalam rumah tangga kalian dengan kondisi yang parah menurut saya. Kalian sama-sama budak cinta. Sekarang, kalian sama-sama sadar bahwa ada di sini di acara ini adalah mencari jodoh, mencari cinta sejati. Ingin memperbaiki diri juga. Karena apapun yang kita buka, kita kuak di sini dari Rudy, dari Arbi, itu tujuannya satu, adalah memperbaiki diri kalian. Karena kejujuran itu penting untuk memulai suatu hubungan apalagi. Dan sekarang, silakan. Oke, kalau di luar sana kalian cari jodoh mungkin bohong-bohong, ketemu sama cewek pasti cowok akan ngomong baik-baiknya aja. Yang cewek juga akan manis-manisnya aja. Pas ketemu kayak seperti tadi cerita Mela ya, baik-baik awalnya setelah 3 bulan ternyata keluar buruk-buruknya kan. Nah, ini dimulai dari keburukan yang dikuak tapi akan menuju kebaikan setelahnya. Silakan. Siapa yang ingin bicara duluan? Oke, Hendy silakan. Ya keputusannya saya serahkan ke Mera karena saya menghargai sisi trauma dia. Tapi kamu tertarik dengan Kalau Ella? kalau tertarik sih, kalau bilang langsung tertarik sih nggak mungkin ya karena juga baru. Tapi ada ketertarikan? sini. Ketertarikan dengan pribadinya dia. Pribadinya berarti Pribadinya, ada. itu. Oke. Pas sabar, ya mungkin kalau misalnya memang nggak jodoh di sini ya kita bisa temenan dulu. Oke, berarti ini kamu berharap dia mau ya? Enggak, jadi saya lebih ingin kenal pribadinya aja. Oke, Kenal tapi ada keinginan untuk mengenal dia lebih dalam ya? Ya mungkin ya. Maaf, Ya gimana Rudy? Saya membaca apa yang dipikirkan oleh Hendy. Hendy ini sebenarnya merasa tertarik dengan Mela, Iya. tapi ada beberapa yang masih diragukan. Jadi dia ingin menjalani dulu. Ya, Nanti pada suatu hari merasa saling cocok satu sama lain baru mereka menikah. Betul. Seperti itu maksud Hendy. oke. Begitu benar ya berarti ya? Oke, Mela gimana? Tapi suka kelentik. Mela merasa keberatan hidup berumah tangga dengan seorang pria keturunan paranormal.
Karena dia tidak percaya hal seperti itu. Dan juga karena dia merasa takut, risih dengan hal-hal seperti itu. Oke. Hendy, kamu ingin melepas hal seperti itu nggak dari diri kamu? Atau justru kamu pengen hal seperti itu terjadi? Ya, kalaupun itu Maksudnya dalam Oke, kalau dalam dunia paranormal ya? ya karena selama ini saya alami sih energinya tuh positif ya. Jadi kamu ingin melanjutkan itu? Membantu. Ya, mungkin saya akan lanjutkan. Oke, jadi gimana Mela? Kayaknya enggak deh. Enggak deh. Enggak. Oke, nggak apa-apa, nggak cocok nggak apa-apa kan di sini bisa berteman mungkin. Iya. Ya Kalau kan? temenan sih is oke. It's Saya okay. Jadi kalau teman dia pribadi yang menarik menurut kamu ya? Ya. Ya. Nah, tapi kalau untuk pasangan, karena saya juga nggak sama hal-hal yang kayak gitu. Nggak percaya. Mm-mm. Oke, nggak masalah. Oke. Jadi intinya kalian tidak berjodoh di sini tapi tidak apa-apa. Tapi kamu juga senang mungkin sudah mengenal pribadi Mela, begitu pula sebaliknya ya. Oke. Dan sekarang saya tanya, apakah kamu keberatan dengan apa yang terjadi hari ini di sini? Tidak. Kamu dibuka, dikuak semuanya, masa lalu kamu tidak masalah? Tidak masalah. Tidak masalah kamu juga? Oke, dan mungkin ini Rudy, Arbi, mereka akan jadi yang lebih baik lagi ya? Pasti Ya. akan menjadi lebih baik. Seperti kau bilang, akan menjadi lebih pribadi yang lebih plong, lebih lega lagi ya? Oke, kalau begitu, kalian berdua silahkan kembali ke belakang. Ya, Terima kasih. oke, thank you. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Dan pemirsa Garis Tangan, sekian dulu acara Garis Tangan kali ini, dan kita bertiga di sini tentunya akan terus berada di sini. Dan buat pemirsa juga yang ingin mencari cinta sejatinya, ingin mencari jodohnya atau membagikan kisah kalian, boleh kirimkan di Instagram kita di @garistangan dan juga mention ke Twitter kita di @garistanganantv. Dan di sini kita bukan bermaksud membuka aib atau mengorek-ngorek masa lalu seseorang, tapi kita mengajarkan orang untuk jujur akan dirinya untuk mengawali kebahagiaan mereka dengan pasangannya kelak.